Ini masih dari Solo nih? Betul, nah kalau yang satu ini dari Solo, yaitu gitar. Wow. Jadi gitar ini memang dibuatnya ini dari Solo, Peter. Jadi kita harus bangga dengan produk Indonesia. Betul Dan sekali. berikut Made in Indonesia. Kenalkan, nama saya Idut, nama asli saya Dwi Nugroho. Saya membuat alat musik sebetulnya sudah sejak kecil. Saya membuat alat musik petik, gesek, sama perkusi. Jadi alat musik petik bisa mulai dari gitar, ukulele, sedangkan alat musik perkusi bisa drum, konga, bungo, dan sebagainya. Untuk yang gesek, biola, cello, kontrabas. Dalam berkarya saya biasanya ada beberapa unsur ya, atau disiplin seni atau ilmu yang saya terapkan. Misalnya tentang organologi itu yang berhubungan dengan sound yang dihasilkan, dengan artistik yang berhubungan dengan visual, dan juga ergonomi di mana berhubungan dengan kenyamanan musisinya atau pemain. Suatu karya saya biasanya menggunakan tiga unsur itu. Jadi saya bertanggung jawab untuk membuat alat musiknya dengan sound atau keinginan musisinya. Untuk membuatnya lama tidaknya itu tergantung dari kedetailan yang saya terapkan di situ, tergantung dari bahan yang tersedia atau ready stocknya, juga tergantung dari keinginan musisinya atau pemesannya. Saya biasa membuat alat musik untuk satu item bisa mulai dari 2 minggu sampai 9-12 bulanan. Kalau yang the best bisa sampai 2 tahun maybe. Kedetailan saya mengerjakan sebetulnya sangat berkaitan dengan nominal atau harga yang ditawarkan oleh pembeli. Jadi saya akan memproses detail tidaknya emang tidak lepas dari waktu jangka pengerjaan. Semakin lama waktu yang saya butuhkan, semakin besar juga kos produksinya di situ. Di sini semua yang ada di sini merupakan karya-karya saya. Salah satu karya saya ini saya membuat untuk kedutaan Indonesia di Afrika Selatan. Jadi di sana ada permintaan untuk membuat alat musik yang mana alat musik itu emang meskipun alat musik barat tapi harus ada sentuhan tradisi atau yang mewakili Indonesia. Makanya saya menerapkan motif ukir Surakarta atau Surakarta dalam bass elektrik ini. Untuk proses setengah jadinya seperti ini. Jadi kayu yang dari mentah ini kita potong sesuai dengan ukuran, misalnya untuk gitar hulu seperti ini. Kemudian kita molding, kita press, kita cetak bentuk seperti ini. Setelah seperti yang di sebelah saya ini yang masuk tahap kedua, kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu untuk finishing. Jadi untuk pewarnaan, top coating, dan untuk proses pemasangan hardware. Ya, sekarang kita berada di lantai atas untuk ruangan finishing. Yang mana spray atau sisa spray ini akan dibuang ke atas melalui hose fan. Jadi saya di sini menggunakan beberapa finishing alamiah dan finishing sintetik. Finishing alamiah saya menggunakan pulitur atau warna-warna batik, sedangkan finishing sintetik saya menggunakan cacat akrilik dan cacat duko. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan finishing untuk pemasangan spare part. Jadi setelah dari atas tadi untuk di spray, setelah kering, setelah melalui proses sander dan sebagainya, dibawa ke bawah untuk dipasangi spare part sebelum instrumen siap dimainkan. Biasanya saya membuat instrumen atau alat musik berdasarkan pesanan, maksudnya made by order. Jadi teman-teman istilahnya dalam orang Jawa bilang gedok tular dari mulut ke mulut. Jadi orang biasanya share nomor HP saya, email saya atau web saya ke orang lain. Kemudian orang itu kalau tertarik emang terus menghubungi saya. Salah satunya yang sekarang saya lagi proses adalah bersama Mas Gilang Ramadan untuk membuat
drum komodo yang dia kasih nama drum komodo, yang mana drum itu lebih condong ke memainkan ritme etnik Nusantara. Saya waktu menemukan Idut, sebetulnya Idut pada saat itu dia lagi memamerkan alat-alatnya di Jakarta. Lantas saya melihat alat yang saya butuhkan selama ini. Karena saya menciptakan sebuah ritme yang namanya ritme sawah. Yang mendekati suaranya pun dengan mungkin kalau di Indonesia kendang atau rebana atau alat-alat musik tradisi yang ada di Indonesia. Di samping untuk pesanan-pesanan lokal, saya juga sering mendapat pesanan dari luar negeri, misalnya dari Amerika, dari Inggris, dari Perancis, dari Jepang, dari Kanada, dari Australia. Pendidikan saya terakhir di ISI Surakarta, jurusan seni rupa. Saya menekuni pekerjaan ini karena saya merasa mencintai, meskipun yang saya garap ini kebanyakan memang produk-produk atau istilahnya budaya luar, tapi saya akan berusaha bahwa karya anak negeri akan mempunyai tempat tersendiri di negeri ini. Wah, Gimana? keren ya. Sayang aja saya nggak bisa main gitar. Kalau bisa Keren. main gitar udah beli pasti. Wah, keren banget Sayen. Dan jangan hanya bangga melihatnya, tapi kita juga harus mengenakan produk Indonesia. Betul sekali. Dan menikmati kreasi anak negeri ini sudah. Selanjutnya kita